Tribuners, karena masih tetap bersama kami di Live on the Spot Tribun Timur. Kita ke informasi selanjutnya, masih dari Kota Makassar, terkait dengan perayaan setahun dirobohkannya Stadion Matoangin. Seperti diketahui, kelompok supporter PSM Makassar Red Gang bakal merayakan setahun Stadion Matoangin yang dirobohkan. Perayaan tersebut dilakukan di X Stadion Matoangin bagian utara pada Jumat 22 Oktober 2021 kemarin. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur dari Kota Makassar, Kaswadi Anwar. Halo Kaswadi. Halo, rekan Ya. Desi. Mungkin bisa langsung dijelaskan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Red Gang seperti apa dalam memperingati setahun Stadion Matoangin yang dirobohkan ini. Ya, terkait aksi yang dilakukan kelompok supporter PSM Makassar Red Gang di mana memperingati setahun Stadion Matoangin dirobohkan. Tepatnya sebenarnya Stadion Matoangin dirobohkan pada 21 Oktober mendatang, namun 21 Oktober lalu, namun kemarin Jumat 22 Oktober mereka baru merayakan dari Stadion Matoangin ini dirobohkan. Kelompok supporter Red Gang ini melepaskan ikan di kubangan yang terdapat di bekas Stadion Matoangin di Jalan Cendrawasih, kemudian melakukan aksi konvoi dari Stadion Matoangin menuju Taman Pakui. Selanjutnya mereka berjalan kaki dengan yel-yel dan membentangkan spanduk sepanjang jalan Andi Pangeran Petrani menuju flyover di Jalan Urip Sumarjo. Di flyover mereka menutup jalan dengan membentangkan dua spanduk yang bertuliskan selamat ulang tahun HUT 352 Sulsel tanpa stadion, kemudian spanduk yang bertuliskan dengan nada untuk meminta pemerintah lebih memperhatikan dari Stadion Matoangin. Di jembatan flyover Kota Makassar, para supporter dari PSM ini melakukan sepak bola jalanan. Dari koordinator aksi Nur Absor mengatakan bahwa pelepasan ikan di bekas Stadion Matoangin ini merupakan sebagai simbol alih fungsi Stadion Matoangin yang tadinya merupakan lapangan sepak bola kini menjadi empang ataupun tempat ikan atau tempat pemancingan. Kemudian terkait supporter melakukan jalan kaki dari Taman Pakui menuju flyover itu merupakan simbol dari semangat dari teman-teman supporter untuk tetap mengawal Stadion Matoangin hingga terbangun kembali. Sementara sepak bola jalanan dilakukan di flyover sebagai bentuk tidak adanya sarana dan prasarana olahraga di Kota Makassar, sehingga mereka harus melakukan sepak bola ataupun olahraga di ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Ya. Berbagai aksi dilakukan dan tentunya semua mengandung dengan makna-makna tuntutan yang ingin didapatkan oleh dari supporter PSM ini. Kalau boleh tahu, upaya apa yang akan dilakukan oleh kelompok supporter PSM jika saja Stadion Matoangin tak kunjung dibangun? Ya, jadi dari kelompok supporter PSM Red Gang ini menuntut ataupun mewanti-wanti kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulawesi Selatan untuk memulai pembangunan Stadion Matoangin, yakni mereka paling lambat meminta agar pembangunan sudah ada pada Januari 2022. Namun jika tak ada sampai Januari 2022, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan kemungkinan lebih ekstrim dari pernyataan dari koordinator aksi Nur Absor. Ya, sejauh mana realisasi pembangunan Stadion Matoangin saat ini? Kalau untuk realisasi dari pembangunan Stadion Matoangin ini, dari pihak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Pak Andi Arwinasih, telah menegaskan bahwa pembangunan Stadion Matoangin akan dimulai pada tahun 2022. Untuk anggaran yang digunakan pada tahun 2022 hanya 70 miliar. Namun anggaran ini masih bisa berubah karena tergantung dari pembahasan antara pemerintah Provinsi Selatan dengan pihak DPRD Sulawesi Selatan nantinya. Mungkin rekan Irul, berikut mungkin kutipan wawancara dengan koordinator aksi dari kelompok supporter Red Gang terkait aksi merayakan setahun Stadion Matoangin dirobohkan. Untuk agenda tadi yang awal kami lakukan pelepasan ikan sebagai simbolis bahwa sampai hari ini sudah setahun Stadion Matoangin tidak terbangun dan hanya wacana-wacana yang kita dengar di media-media sosial. Makanya
karena adanya genangan air, kami berikan simbolis bahwa hari ini mata angin sudah beralih fungsi menjadi kolam ikan. Nah, terus setelah dari Stadion Mata Angin tadi kami korteo dari Taufik ke sini tuh sebagai simbol bahwa supporter masih punya semangat untuk terus mengawal Stadion Mata Angin. Hari ini setelah korteo kami melakukan sepak bola jalanan, dan pesan hari ini karena kami tidak mempunyai fasilitas dan sarana olahraga, makanya kami bermain di ruas jalan yang ada di Kota Makassar ini. Intinya kami dari Rejeng ingin menitip pesan kepada Pemprov dan DPR. Hari ini kami tidak melakukan aksi tuntutan, ini hanya sebatas perayaan ulang tahun, tapi kami memberikan warning kepada Pemprov dan DPR ketika di Januari 2022 tidak ada proses pembangunan yang terlihat, maka Rejeng dengan semangat full akan melakukan aksi besar-besaran, bahkan akan sedikit lebih ekstrim, karena kami menganggap 1 tahun lebih ini tanpa kejelasan itu cukup menjadi kebohongan yang luar biasa dari Pemprov dan DPRD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan masalah teknis dan tujuan aksi pada siang. Ya, itulah tadi kutipan wawancara dari koordinator aksi dari kelompok supporter PSM Nur Absor dalam wawancara tadi, bahwa aksi pelepasan ikan di bekas Stadion Matuangin ini sebagai simbol alih fungsi dari Stadion Matuangin yang merupakan lapangan sepak bola menjadi kolam ikan dan tempat pemancingan. Kemudian aksi konvoi dari ataupun jalan dari Taman Pakunon menuju Deoper sebagai simbol kelompok supporter masih punya semangat untuk mengawal pembangunan Stadion Matuangin ini. Dan terakhir terkait sepak bola jalannya yang dilakukan bahwa itu merupakan simbol dari keadaan dan prasarana olahraga di Kota Makassar, sehingga kelompok supporter harus bermain sepak bola di jalan. Saya kembalikan ke rekan Desi. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Kaswadi Anwar. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi dari Kaswadi Anwar tadi, jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Makassar, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tentunya kami akan hadir kembali di setiap harinya pukul 2 siang untuk mengabarkan informasi terupdate dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Saya Desi Triana pamit undur diri, sampai jumpa di Live on the Spot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.